Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sebelum kita mulai taklim kita, saya teringat tentang sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Hayya bina ala ziyadatil iman." Marilah kemari kita menambah keimanan. Itu ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Ternyata bentuknya adalah duduk di majelis ilmu. Jadi iman bertambah dengan keimanan yang telah ada. Dan bertambahnya iman ini menjadi sebab ringannya problem yang dihadapi oleh manusia. Jadi manusia yang tidak ingin mendapatkan problem pasti dapat problem. Manusia yang tidak ingin dapat musibah pasti dapat musibah. Jadi tidak ada manusia yang lepas dari ketentuan Allah SWT. Tidak ada siapapun dia di dunia ini yang bisa lepas dari ketentuan Allah SWT. Sedangkan orang beriman, dia mengetahui segalanya akan terjadi dan berputar dengan kehendak Allah, dan dia mengimani itu, sehingga tatkala dia mendapatkan perkara yang dia dapatkan, apakah menyenangkan atau sebaliknya, menyenangkan atau sebaliknya, maka dia tinggal membenarkan dari apa yang dia ketahui dari berita-berita yang turunnya dari atas langit yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang disampaikan Rasulullah itu hanyalah berita dari Allah SWT. Allah SWT berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah dia Nabi berkata dengan seleranya. Tatkala dia berkata, tapi dia berkata dengan wahyu yang Allah turunkan. Nah, sedangkan kejadian-kejadian yang ada ini sudah diwahyukan, sudah diberitahukan, termasuk menjadi bagian dari keimanan tentang Dajjal. Ya, Dajjal ada yang mengartikan pendusta, ada yang mengartikan kacau balau, ya, kekacauan. Nah, jadi hal-hal yang bertalian dengan Dajjal ini sebenarnya mudah bagi orang yang beriman, tetapi sulit bagi orang yang terkacaukan keimanannya. Ada di antara mereka yang mau mengimani Dajjal, tetapi hanya sifat, bukan makhluk. Jadi sifat kedurjanaan, sifat kekacauan, itulah Dajjal. Kemudian ada di antara mereka yang mengingkari Dajjal itu nggak ada. Nah, kemudian juga ada yang menganggap aneh, ya, menganggap aneh kalau Dajjal itu akan diterima. Ya, kalau Dajjal akan diterima karena di situ ada tulisan kafaro. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan kufrun gitu. Intinya kekafiran. Mana mungkin ada tulisan kafir kok diikuti? Ya. Mana mungkin ada tulisan kafir kok diikuti? Kemudian ada yang nyeletuk, ya. Ya sekarang ngerokok aja. Ditulis itu di situ berbahaya. Ternyata apa? Banyak yang rokok. Sebenarnya bukan hanya rokok, hampir seluruh perkara. Nah, jadi tidak semudah perkara yang mudah
Ya, tidak semudah perkara yang mudah tatkala itu menjadi kenyataan. Seperti misalnya khamr dengan susu. Semua orang tahu manfaat susu dan semua orang tahu mudarat khamr. Tahu mereka. Ya. Itu yang disuguhkan kepada Rasulullah SAW. Kamu memilih susu atau memilih khamr waktu itu? Nah, ternyata Rasulullah memilih susu. Kemudian dibenarkan oleh malaikat Jibril. Sekilas mudah, tapi realnya betapa banyak manusia yang minum khamr. Ya, betapa banyak manusia yang minum khamr, dan khamr zahirnya lebih mahal daripada susu. Ya, khamr lebih mahal daripada susu. Waliyadzubillah. Inilah hal-hal yang perlu dihadapi dengan keimanan. Tanpa keimanan, perkara yang mudah menjadi sulit. Salat, berapa banyak orang yang nggak salat? Puasa, berapa banyak yang orang nggak puasa? Sabar, berapa banyak orang yang nggak sabar? Ya. Kemudian janji-janji Allah jelas, berapa banyak orang yang nggak percaya? Dan itu real, nyata. Ya. Seperti ucapan Rasulullah SAW, ini mengerikan. Ya. Realitanya mengerikan. Ucapan Rasulullah ini petunjuk, tapi maksudnya realitanya mengerikan. Jadi di antara manusia itu lebih suka kepada daging yang busuk daripada daging yang halal. Ya, ini menggambarkan di antara manusia lebih suka kepada selain istrinya. Bayangkan, selain istrinya loh, bayangkan, ya kan? Ibaratnya gambar yang busuk. Bahkan lebih mengerikan lagi apa yang terjadi di masa kita. Maka inilah, ya, hanya dengan keimanan orang bisa membedakan mana yang manfaat, mana yang mudarat. Tanpa keimanan, tahu itu manfaat, ditinggalkan. Tanpa keimanan, tahu itu mudarat, diikuti. Inilah fenomena Dajjal menjadi satu hal yang sangat mengerikan. Ya hadirun azani wa azakumullah. Ya. Sebagai muqaddimah, di sana ada yang namanya asyratus sa'ah. Asyrat itu artinya syarat-syarat. Ya, syarat-syarat. Ya, sering diartikan dengan tanda-tanda. Jadi kalau misalnya ada syarat-syaratnya, maka akan muncul yang disyaratkan. Misalnya begini, kalau kamu ada makanan dan kamu makan, ya, ini berarti syarat terpenuhi. Ada makanan dan kamu makan. Kemudian yang ditimbulkan dari makan itu apa? Kamu akan kenyang, begitu. Jadi syaratnya kamu makan, kamu akan kenyang. Jadi kalau terpenuhi syaratnya, kekenyangan akan kamu dapat. Kalau terpenuhi syaratnya, maka kiamat besar akan terjadi. Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari. Bisa dipahami nggih? Ya, jadi kalau misalnya syaratnya terpenuhi, ya kiamat terjadi. Gitu. Seperti tadi, kalau kamu makan ya kenyang. Gitu. Kalau kamu nggak makan, berarti syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak kenyang. Kalau kamu belajar ya pintar. Kalau kamu nggak mau belajar, ya bagaimana pintar? Wong syarat yang tidak dipenuhi. Syaratnya harus apa? Belajar. Bagaimana imanmu bertambah? Wong kamu nggak ngaji kok, ya nggak ngaji. Orang semakin lama nggak ngaji, semakin tenang dengan tidak ngaji. Semakin lama nggak ngaji, semakin tenang. Sampai bablas, sampai imannya sudah lepas, dia nyaman. Tapi orang yang imannya masih kuat, dia gelisah. Aduh, ini lama nggak ngaji, lama nggak baca Quran, lama nggak menghidupkan agama Allah. Itu tanda-tanda keimanannya. Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari, semoga Allah meridainya, berkata, ya, dia berkata, "Ittala'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul, ya, Ittala'an Nabiyyu alaina, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul kepada kami, wa nahnu natadzakar, dan kami waktu itu natadzakar artinya saling mudzakarah. Ini di kalangan apa? Sahabat. Jadi sahabat untuk menguatkan iman bermudzakarah. Sebagaimana orang untuk membangkitkan semangat mencari dunianya bermudzakarah. Dan mudzakarah tentang masalah dunia ini menjadi dominasi. Ya, dan ingat, dunia itu bertakhta hanya di kalangan ahli dunia. Dunia bertakhta hanya di kalangan ahli dunia. Berarti kalau kita suka ngikutin misalnya info yang dari
majalah Forbes, ya, dinukil dari majalah Forbes misalnya, orang terkaya di dunia nomor 1 sini, nomor 2 begini, kemudian di Indonesia siapa begitu, kekayaan ini, seneng gitu kan berbicara kekayaan. Ini berarti di sini ada unsur di dalam hati kita bertakhta dunia. Makanya orang yang kaya itu dikatakan sukses. Orang yang soleh jarang orang mengatakan sukses, ya kan? Coba pernah dengar nggak? Dia sukses, kenapa? Jadi soleh, jadi takwa, istiqomah. Jarang. Mesti yang sukses adalah kaya. Ya, walaupun soleh nggak kaya, gagal dia. Ya, gagal. Padahal untuk jadi soleh perjuangannya lebih sulit dibandingkan perjuangan untuk menjadi kaya. Menjadi kaya sulit, tapi tak sesulit menjadi apa? Soleh. Tapi jarang orang dikatakan kamu sukses karena kamu telah apa? Soleh. Udah pernah dengar? Antum, selamat Anda sukses. Puasa Ramadan tutup. Udah pernah bilang? Jarang ya. Masya Allah, jarang loh. Bahkan tiba-tiba orang tua jadi stres gitu. Ya, orang tua jadi apa? Stres gara-gara anaknya sudah gede, udah hafal Quran, nggak kerja gitu kan. Padahal ini kebahagiaan, tapi jadi beban akhirnya. Ya, padahal ini sukses dia. Ya, inilah ya dunia bertakhta di kalangan siapa tadi? Ahli dunia. Kalau nggak ahli dunia nggak bertakhta. Nah, di sini sahabat natadzakar, saling mudzakarah. Faqala ma tadzakkarun, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngecek nih. Apa sih yang kalian sedang mudzakarahkan? Sedang kalian bahas, sedang kalian rembuk, ya, kalian perbincangkan. Qalu natadzakar as-saah. Kami sedang berbincang, rembugan membahas tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin. Sesungguhnya sekali-kali kiamat tidak akan tegak sampai kalian semua melihat sebelumnya 10 ayat, 10 tanda. Jadi kalau ada ayat-ayatnya, itu terjadi nih. Ya, kalau ada tanda-tandanya, ada syarat-syaratnya, baru terjadi. Yang pertama, fadzaqarad dukhan. Rasulullah menyebutkan terjadinya kiamat besar, munculnya asap. Wad-dajjal, dan juga apa? Dajjal. Wad-dabah, dan juga binatang melata. Wa tulu'a syamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari arah barat. Matahari yang demikian nuru, demikian taat, demikian tidak pernah membangkang, entah berapa juta tahun matahari melakukan itu dan tidak pernah ngeluh. Matahari tidak pernah apa? Ngeluh. Berbeda dengan apa? Kita, ya, kita puasa Ramadan 1 bulan aja rasanya, ya Allah kapan rampungnya gitu. Begitu rampung betapa lemesnya, ya kan? Ya, sehingga tatkala membangkitkan semangat sebelum Ramadan, rajin ngaji, rajin ibadah, pasca Ramadan membangkitkannya membutuhkan waktu karena mandan adem gitu, capek ini. Ini ya matahari yang tadinya timur, terbit dari timur, dia terbit dari barat. Wa nuzula Isa bin Maryam, dan turunnya Isa bin Maryam. Jadi Nabi Isa diriwayatkan pula dari kitab-kitab Injil turun, ya, tapi dengan versi mereka. Kalau dari agama kita nanti Isa nanti akan mematahkan salib-salib dan akan berdakwah dengan agama Nabi kita Muhammad SAW, ya, dan kemudian akan apa? Menikah, ya, akan apa? Menikah ini. Jadi Nabi Isa belum menikah, diangkat ke langit. Nanti diturunkan lagi oleh Allah SWT. Jadi beliau mengikut syariat Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kalau memang Khidir masih hidup, ya, Khidir masih hidup, maka dia akan datang kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW dan mengikuti syariat Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada riwayat bahwasanya Khidir masih hidup, karena tidak ada berita Khidir menemui Nabi kita Muhammad SAW. Berarti Khidir sudah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal, tapi orang memunculkan. Ini namanya takhoyul, ya, kayak Sunan Kalijaga itu sudah meninggal, tapi manusia kadang memunculkan Mbah Sunan Kalijaga masih hidup, ya, yang akan menemukan uang Soekarno, ya, jualannya abu, ya, jualannya abu. Jadi kalau ketemu
Mbah Sunan Kalijaga ya, yang jualan abu kemudian dapat uang Soekarno, maka bisa untuk membayar utang Indonesia. Ini namanya apa? Takhoyul. Namanya takhoyul. Jadi turunnya Nabi Isa bin Maryam. Wa Ya'jud wa Ma'jud, dan juga Ya'jud wa Ma'jud. Wa thalathata khusufin, dan 3 ya tanah longsor atau tenggelamnya bumi. Khosafun bil masyriq, tenggelam di arah timur, wa khasafun bil maghrib, dan tenggelam atau longsor yang banyak, yang dalam ya, yang luas di barat, wa khasafun bi jaziratil Arab, dan longsor atau tenggelamnya bumi di jazirah Arab. Wa akhiru dzalika narun, dan yang terakhir adalah api. Takhruju minal Yaman, yang muncul dari Yaman, tadrudun nas, yang menggiring manusia, ila makhsyarihim, ke tempat berkumpulnya mereka. Akhrajahu Muslim. Nah, di sini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian di sini disebutkan keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat berkumpul mereka. Lah, tempatnya di mana? Wallahu alam. Karena terkadang orang memprediksi, ini loh api muncul di Yaman begini, ini tanda-tanda ini nanti dalilnya dari mana? Karena tempat-tempat seperti ini akan muncul nanti sebagai tanda kiamat kubro. Sedangkan klaim yang demikian itu membutuhkan adanya apa? Dalil. Tetapi kadang manusia percaya dengan seperti itu, ya, dan dia kembali kepada dalil karena memang tidak ada petunjuk pasti tempatnya di mana, bentuknya kayak apa. Dan kalau memang itu muncul api sebagaimana yang diberitakan oleh manusia ini loh, dari dasar bumi di Yaman ada apinya begitu. Nah, ini sebagai tanda nanti akan muncul kiamat kubro seperti ini di sini misalnya, ya. Nah, ini nggak ada dalilnya, ya, nggak ada petunjuknya. Maka itulah yang kadang orang seakan-akan benar tapi sebenarnya nggak benar, ya, nggak benar. Beginilah hadirun azani wa azakumullah. Ini perkara yang menjadi pendahulu sebelum terjadi kiamat besar, ya, yaitu diantaranya keluarnya Dajjal. Di sini disebutkan, ya, saya ngambil sebuah buku yang sederhana, ya. Buku ini sederhana, karya Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, ya. Jarang yang baca buku ini, ya. Saya lihat jarang, ya, yang baca buku ini. Nah, kita baca buku ini karena ya adanya, ya, daripada beli, daripada nyari, ya. Yang udah ada aja lah, ya. Yang penting kita ambil faidah. Keluarnya Dajjal. Nah, di sini dijelaskan ad-Dajjal rajulun min bani Adam. Jadi Dajjal itu bukan anak jin, bukan anak binatang, bukan anak siapapun. Dia anak apa? Manusia. Jadi dia anak manusia. Kok bisa seperti itu? Ya, itulah kehendak Allah. Jadi anak manusia, terlahir dari manusia. Jadi dia manusia dia. Ya, cuman Allah berkehendak seperti itu. Jadi memang apa yang Allah kehendaki itu keluar dari hukum yang terjadi pada kebiasaan manusia, atau hukum yang terjadi pada kebiasaan apa yang biasa terjadi. Ya, seperti misalnya api kok jadi dingin bagi Ibrahim dan tidak membakar. Kok ada orang yang sedang hamil kok keluar darahnya, bukan darah haid, bukan darah nifas, bukan darah wiladah, ya, bukan istihadah, baik sifat-sifatnya, tanda-tandanya, tapi keluar darah sebagaimana sifat-sifat darah kebiasaan. Nah, gimana menghukuminya? Ya, itu darah haid. Kan nggak mungkin antara orang hamil dengan orang haid di waktu itu. Ya, nggak mungkin secara keumuman. Tapi tatkala Allah berkehendak terjadi. Nah, terjadi. Seperti misalnya, kok ada orang ya disamber sama jin sampai 4 tahun gitu. Kan gimana nih nalarnya? Nyatanya ada di masa Syekhul Taimiyah disamber jin selama 40 tahun. Kemudian setelah 4 tahun muncul lagi. Padahal itu dianggap sudah mati. Istrinya sudah nikah sama yang lainnya. Hari ini ditanya, kamu kemana? Ya, ceritakan. Disamber sama apa? Jin. Hal-hal yang demikian ini tentunya dengan, ya, kehendak Allah dan menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Jadi Dajjal itu adalah anak manusia. Yadharu fi akhir zaman. Dia muncul di zaman yang akhir. Wa yadda'i rububiyah. Dia mengaku-ngaku
memiliki sifat rububiyah. Penjelasan sifat rububiyah sebagaimana yang sudah diketahui dalam pembahasannya. Ya. Bisa menghidupkan, bisa mematikan, memberikan rizki, ya. Dan seterusnya dari sifat rububiyah. Wa yakhruju minal masyriq min Khurasan, dan dia keluar dari arah timur dari Khurasan. Masyriq itu mana? Timur ya. Kalau maghrib barat. Khurasan itu wilayah yang ada di Iran. Padahal dulu Khurasan ini banyak ulama dari Khurasan. Ya, dari Khurasan. Ini wilayah Iran ya, Iran. Dulu namanya Faris. Ya, Faris, Persia. Ya. Sekarang Khurasan apa masih Khurasan itu sudah ganti namanya. Keluar dari arah timur dari wilayah Khurasan. Tsumma yasiru fil ardi. Kemudian dia berjalan di muka bumi ini, fala yatruku baladan illa dakhalah. Dan tidak ada satu tempat pun di dunia ini dari satu negeri kecuali Dajjal ini masuk. Memang ada yang menjelaskan prototipe daripada Dajjal, qaumahnya Dajjal, ya jagratnya Dajjal ya orangnya tinggi besar, rambutnya kriwil, jidatnya besar, ada tulisan apa? Kafara tadi, ya. Dia lewat, ya, tidak ada satu negeri kecuali dia masuk. Ila Masjidil Maqdis, kecuali Masjidil Maqdis, wa Tur, ya, Tursina nih, wa Tur, wa Makkah dan Madinah. Ini ternyata Baitul Maqdis ini nggak bisa dimasuki oleh Dajjal ya. Makanya sengketa yang ada di Baitul Maqdis sulit sekali ya. Secara nalar kan sebenarnya Israel itu mudah untuk menguasai Baitul Maqdis, tapi nyatanya susah. Kenapa kita katakan secara nalar mudah? Karena posisi Israel ini besar wilayahnya dan kekuatannya besar, tapi nyatanya sulit. Ya, ada hal yang bertalian dengan tidak kembalinya Palestina ke wilayah yang diduduki oleh Israel. Ya, memang ada beberapa kekeliruan. Ini kekeliruan yang semuanya sudah dengan qada dan qadar Allah. Liga Arab itu waktu itu sudah berusaha mengambil alih posisi tanah Israel. Tanah Palestina yang diduduki oleh Israel. Ada Irak, ada Iran, ada Syria, ada negeri-negeri yang lain, ada 5 negara di sana bertempur, dan wilayah itu yang dikuasai oleh Israel bisa diambil alih oleh kaum muslimin Liga Arab waktu itu. Ya. Tapi qadarullah masyafa'al, kemudian setelah wilayah-wilayah itu dikuasai oleh Liga Arab tadi, qadarullah masyafa'al, ada konflik intern ya, konflik intern di kalangan Liga Arab. Kemudian ada Israel nyerang lagi. Ada wilayah-wilayah yang dikuasai itu bisa diambil alih oleh Israel. Dan akhirnya Israel menduduki wilayah itu. Akhirnya turun tangan PBB, akhirnya sudah mereka harus pulang di Arab ini, dan kemudian sekarang bertakhta ini Israel. Makanya permasalahan Israel agak sulit. Ya. Hal-hal yang demikian ini bisa ditarik sedikit ke dalam tentang misalnya negeri kita Indonesia. Jadi negeri kita Indonesia bisa merdeka seperti ini luar biasa sebenarnya. Ya, ini masih ada yang belum merdeka dan ada wilayah lagi yang masih belum merdeka. Ya, tapi ini hanya sekedar info kenapa sih permasalahan Israel agak sulit dipecahkan. Ini ada latar belakang panjangnya ini. Ada beberapa hal yang terjadi, dan memang ya kadang ada hal yang apa ya? Yang seakan-akan orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah ini kok nggak peduli sama Israel, sama Palestina. Sebenarnya sangat peduli dan mereka terjun. Cuman para ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu menunjukkan cara. Setelah saya pelajari tentang masalah Palestina ini, itu cara yang paling tepat yang ditujukan oleh Syekh Albani, oleh Syekh Rabi, gitu ya, paling tepat. Ya. Karena memang ada hal panjang ini, hal panjang. Jadi ya akhirnya memberikan ya petunjuk ya, apakah mereka tidak peduli ya, tapi kok seakan-akan tidak peduli. Enggak ya, bahkan dia paling peduli. Dari sisi mana kita lihat? Dari sisi latar belakang panjang yang di belakangnya tadi ya. Nah, apakah kita tidak mendoakan? Apakah kita tidak membantu? Di samping kita menunjukkan hal-hal yang terpentingnya bagi ya saudara kita yang ada di Palestina. Ini termasuk wilayah yang tidak bisa dimasuki ya, Baitul Maqdis, Tur, Makkah, Madinah. Fala yastati'u dukhuluha. Ya. Dan Dajjal tidak bisa masuk. Li'annal malaikata tahrusuha, karena malaikat menjaga kota Makkah dan Madinah. Wa yanzilu bis-Sabakhah, dan para malaikat turun di daerah namanya Sabakhah.
Kemudian fatarajjafal Madinah thalatha rajafatin. Kemudian Madinah berguncang 3 kali guncangan. Yakhruju ilaihi minha ya kullu kafirin wa munafikin, dan keluar dari Madinah setiap orang kafir dan munafik. Berarti zahirnya di Madinah ini pun masih ada orang kafir dan munafik, tapi jauh dari wilayah Madinah. Jadi Yahudi di ujung-ujung Madinah masih ada bersembunyi gitu. Ya, walaupun mereka ya tidak terang-terangan, ya tidak terang-terangan takut ya, tapi wilayah ini adalah wilayah yang dijaga. Dan ada hal yang mungkin jarang diketahui oleh kita, Madinah ini pernah dijajah oleh Turki. Ya, Madinah pernah dijajah oleh apa? Turki. Ya, satu hal yang sangat aneh. Nah, tatkala kita umroh, kita mau menuju dari Madinah ke Mekah, kita melewati museum kereta api. Jadi ada stasiun di situ. Ternyata stasiun di situ, museum kereta api tidak dibangun, tidak dapat dibiarkan begitu saja seperti aslinya. Itu adalah stasiun yang menghubungkan dari Turki ke Madinah. Jadi Madinah dulu pernah dijajah oleh Turki. Memang Turki ya semoga Allah membimbing ya, semoga lebih dekat kepada tauhid ya, lebih dekat kepada tauhid. Kemudian ada hal yang bertalian dengan Turki. Ini penting bagi kita ya. Jadi real daripada perkara yang dari Turki, banyak orang Turki ini yang dalam masalah agama itu awam ya. Masalah agama itu apa? Awam. Karena ditanya rukun Islam ada berapa, nggak tahu. Sholat sehari semalam ada berapa, nggak tahu. Padahal itu hanya terjadi beberapa waktu saja. Ya, tatkala Mustafa Kemal Atatürk itu ingin mengeropakan Turki gitu, dan menjadikan Turki itu menjadi negara sekuler di masa itu. Padahal tadi masa agama. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, sebagaimana yang terjadi di masa saat ini tentang Turki. Yang jadi permasalahan. Jadi misal di Indonesia, tatkala tidak ada perhatian tentang masalah agama, agama itu pun menjadi sesuatu yang menguap gitu. Ini bisa menjadi pelajaran. Kenapa kita berusaha untuk terus ada taklim, supaya ilmu-ilmu agama yang kita pelajari, yang kita yakini, yang kita ketahui, minimal di dalam hati kita tidak cepat apa? Menguap ya, menghilang ya. Dengan belajar lagi, ingat, walaupun mungkin perkara yang sudah kita ketahui itu perkara yang sudah ada pada diri kita ya, tapi tatkala kita ngulang tambah kuat lagi. Ini di Madinah terjadi kegoncangan 3 kali, kemudian keluar dari Madinah orang kafir dan juga orang munafik. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Sekarang kapan keluarnya Dajjal? Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kunna qu'udan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-fitana fa akthara fi dzikriha hatta dzakara fitnatal akhlas. Faqala qailun ya Rasulullah wa ma fitnatul akhlas? Qala hiya harbun wa harbun thumma fitnatus sara dakhaluha min tahti qadami rajulin min ahli baiti yazumu annahu minni wa laysa minni wa innama awliya'il muttaqun thumma yasbalahun nas ala rajulin kauriki ala dila'in thumma fitnatun duhaima la tad'u ahadan min hadhil umma illa ladamatsu latmatan fa idza qila inqaddat tamadat yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira hatta yasira an-nas ila fustatin imanin la nifaqa fi wa fustatin nifaqin la imana fi fa idza kana dzakum fantadhiru ad-dajjal mi yaumihi aw min ghadihi akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini sahih. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Dahulu kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ternyata manfaat daripada duduk-duduk adalah duduk-duduk yang mendatangkan kekuatan keyakinan, keimanan ya. Sehingga ya disebutkan di sini adalah duduk-duduk yang menyebutkan tentang masalah ilmu. Padahal duduk-duduk yang terjadi bukan hanya ini, tetapi ini yang disebutkan. Berarti ini yang penting. Berarti duduk-duduk kita yang banyak, yang penting ya tatkala membahas ilmu. Padahal berapa banyak
duduk-duduk kita yang tidak membahas ilmu, dan berapa perbandingannya duduk-duduk kita yang tidak membahas ilmu. Nah, jadi duduk-duduk kita yang berharga, yang dibanggakan oleh malaikat yang di sekitar Allah SWT, ya tatkala sedang membahas apa? Ilmu. Ya. Inda Rasulullah SAW dzakara fitnah, kemudian menyebutkan fitnah ini. Ya, sesuatu yang perkara yang menjadikan sulit, ya, perkara yang menjadikan kacau, ini fitnah ini. Fa aktsara fi dzikriha, kemudian kami banyak menyebutkan tentang masalah fitnah. Ini di masa Rasulullah, bayangkan. Ya, sudah berbicara fitnah ya. Jadi fitnah memang dari zaman ke zaman ada. Walaupun semakin berpanjang zaman semakin banyak. Ya, makanya orang menghadapi fitnah ini jangan keder. Ya namanya orang hidup ada fitnah. Kalau nggak mau menghadapi fitnah ya jangan hidup. Ya. Maksudnya gimana ya? Maksudnya harus bertahan dengan keimanan. Sabar ya. Karena di masa kita ini banyak orang ngobrol katanya jualan lagi menurun nggih, Pak Supriyadi. Nggih, banyak saya tadi ditanya ini gimana jualannya gitu. Kayaknya hampir semua ya katanya ya. Menurun katanya, iya. Yang jualan ini turun gitu. Apakah karena habis Covid katanya gitu ya. Tapi yang jelas rezeki itu bukan dengan menurunnya keadaan. Rezeki itu datang dari siapa? Allah. Jadi yang terpenting bagi kita minta kepada Allah. Banyak perubahan, tapi Allah nggak berubah. Ya. Ketentuan tentang masalah rezeki berubah atau tidak berubah? Tidak. Ya, kekuasaan Allah tidak berubah. Jadi keadaan berubah biasa berubah, tapi Allah nggak berubah. Ya, jadi permasalahan rezeki ya carilah kepada Allah. Ya, Allah akan kasih dari jalur-jalur yang sebelumnya tidak muncul tatkala jalur ini sepi dari jalur ini gitu ya. Dari jalur ini kemudian tadinya rame malah hilang gitu. Tapi Allah nggak berubah, kasih rezeki. Jadi tugas kita intinya sebenarnya apa? Memintanya kepada Allah. Sampai saking sibuknya berbicara tentang fitnah, hatta dzakara fitnatal akhlas, sampai menyebutkan tentang fitnah akhlas. Faqala qailun, kemudian ada seorang bertanya, ya Rasulullah, wa ma fitnatul akhlas, apakah fitnah akhlas itu? Rasulullah mengatakan hiya harubun wa harbun. Harubun itu ya banyak orang melakukan eksodus ya, wa harbun dan peperangan. Di masa kita ini banyak peperangan apa enggak ya? Ya banyak sebenarnya ya, tapi enggak sebanyak mungkin pas perang dunia kedua ya. Tapi nanti mungkin akan terjadi lebih banyak lagi ya, banyak orang ngungsi, banyak pertempuran. Padahal manusia sadar pertempuran itu jelek. Tapi kenapa terjadi? Ya mirip seperti khamar itu jelek. Kenapa banyak minum khamar? Ya, siapa yang enggak sadar bahwasanya pertempuran itu ya tidak jelek? Siapa coba? Semuanya sadar ya, yang menang, yang kalah gitu, menanggung derita. Ya, yang menang juga ngurusin hasil kemenangannya itu juga buat apa juga? Ya kan? Hasil dari kemenangan peperangan itu apa coba? Apa sih? Ya kan? Toh yang namanya hidup manusia yang baik adalah yang selaras. Makanya Islam itu tatkala menghadapi pertempuran ya, sebenarnya hanya untuk menselaraskan kehidupan dan mengembalikan manusia kepada apa? Tauhid. Ada kekuasaan tidak banyak keinginan untuk berkuasa. Yang diinginkan hanyalah selaras kemudian bertauhid. Kemudian thumma fitnatus sarra. Kemudian fitnah sarra. Dakhanuha, asapnya min tahti qadami rajulin. Asapnya itu dari bawah kaki seseorang, min ahli baiti, dari ahli baitku. Yasumu annahu minni. Mereka menyangka bahwasanya itu datang dariku, walaysa minni, padahal bukan dari aku, kata Rasulullah. Wa innama auliyai almuttaqun, padahal itu sumbernya dari para wali-wali yang bertakwa. Summa yastaluhun nas ala rajulin kaurikin. Kemudian manusia membahas tentang istilah seseorang yang ya kaurikin ala dhila. Kawarikin ala dhila, seperti ya warik, ya warik itu semacam logam, ala dhila yang bengkok. Kemudian thumma fitnatun duhaima, kemudian fitnah yang disebut dengan duhaima.
la tad'u ahadan min hadhil ummah, tidaklah satupun dari umat ini dibiarkan illa latamatsu latmatan, kecuali pasti akan terkena daripada fitnah Duhaimah ini. Fa idza qila intadat tadamat, dan apabila dikatakan telah berakhir, ini akan semakin panjang. Tsumma yusbiru rajulu fiha mu'minan, kemudian ini berikutnya, kemudian yusbiru rajulu, seseorang pada pagi hari pada waktu itu mukminan, dalam keadaan beriman, wa yumsi kafira, kemudian pada sore hari dalam keadaan apa? Kafir. Jadi pagi beriman, sore kafir. Hatta yasiran nasu ala fustataini, sampai jadilah manusia itu menjadi dua bagian. Satu bagian beriman, tidak ada kemunafikan padanya. Yang dua, bagian yang kedua munafik yang tidak ada keimanan padanya. Jadi satu bagian beriman tanpa kemunafikan, bagian yang lainnya kemunafikan tanpa keimanan. Fa idza kana dzakum, apabila keadaan kalian memang seperti itu, berarti keadaan ini pasti akan apa? Terjadi. Ini namanya nubuwah. Jadi apabila keadaan kalian memang seperti itu, fangtadzirud dajjal, maka tunggulah ini saat keluarnya dajjal. Miyaumihi, pada hari keluarnya dajjal. Aw min ghadihi, atau hari berikutnya. Kalau enggak hari itu, ya hari setelahnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Berikutnya fitnahnya dajjal, keluarnya dajjal fitnatun azimah. Keluarnya dajjal adalah fitnah yang sangat besar. Dengan sebab ma yakhluqullahu ma'ahu minal khawariq, apa yang telah Allah ciptakan dajjal itu dengan sesuatu yang luar kebiasaan, yang sangat besar, yang demikian menakjubkan akal. Dan telah ditetapkan bahwasanya, maksudnya dalam dalil-dalil, ditetapkan dalam dalil bahwasanya bersama dajjal itu ada api dan ada kebun, ada taman dan juga ada api. Naruhu jannah, apinya itu taman, wa jannatuhu nar, dan tamannya adalah api, mirip seperti kehidupan di dunia ini, ya kan? Orang lihat amalan lah, itu berat sekali seperti api. Bersabar juga berat seperti api. Bahkan kalau tahajud, ya kan? Tatkala orang mau tahajud, apa yang terjadi? Awake pada lara kabeh, ya kan? Tahajud apa ora, dipaksakan akhirnya bisa tahajud. Dan itu berulang-ulang, masya Allah. Sehingga tahajud menjadi perkara yang sangat apa? Sangat jarang orang mengerjakannya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, alaikum biqiyamil lail, fa innahu dabu salihina min qablikum wa mukaffirati dzunubikum wa muqarrabati min rabbikum. Jadi kamu itu harus qiyamul lail. Jadi sangat ditekankan. Harus di sini enggak sampai fardhu ain, tapi kalau bagi Nabi sih wajib. Ya, karena ini kebiasaan orang soleh sebelum kita. Tapi tatkala kita mau tahajud, apa yang terjadi? Ya Allah, awake pada lara kabeh ini. Moga-moga awake lara kabeh ini tidak menjadikan sebab kita tidak tahajud. Nah, kadang terus sebentar, tapi terus sebentar kadang kebablasan. Bangkitnya juga berat lagi, ya Allah. Tetapi perkara yang demikian ini akan menjadi peringan. Karena tatkala kita secara umum, tatkala manusia sakaratul maut itu biasanya lagi sehat atau umumnya lagi lemah badannya. Orang sakaratul maut loh, lagi kurang sehat kan, lagi sakit, udah tua. Jarang orang lagi sadar, saya mau sakaratul maut, saya harus berzikir, saya harus berdoa. Ya, seperti orang mau disuntik, ya kan? Ya kan, dia posisi sadar nih. Ya, dia tatkala mau disuntik, dia sadar nih. Bismillah Pak, mau disuntik Pak misalnya. Ya, atau mau disunat misalnya. Ya kan? Itu posisi sadar. Atau mau dicukur, posisi sadar. Tapi tatkala mau mati, ini posisi bagaimana ini? Dan posisi ini adalah posisi yang berat secara umum. Sehingga tatkala seseorang tidak mampu memenuhi keberatan-keberatan,
nanti tatkala dia menghadapi keberatan yang ini menjadi penentu perjalanan kehidupan dia berikutnya, bisa jadi dia kalah di situ. Ngapain saya berjuang ucapan syahadah? Pasrah aja. Pernah harus berjuang di situ dia. Pasrah aja, ngapain, ya kan? Dulu juga nggak sholat, nggak puasa, masa saya suruh mengucapkan kalimat ilallah harus ini, ngapain? Ya, makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menyayangkan tatkala sehat sholat, tatkala sakit kebanyakannya gimana? Tatkala sholat, tatkala sehat gimana Pak Budi? Umumnya orang ini tatkala sehat kebanyakan gimana Pak Budi? Gak sholat, ya kan? Tatkala sehat sholat, tapi tatkala sakit kebanyakannya gimana? Gak sholat. Amati aja orang-orang yang pada sakit gak sholat, seperti antum misalnya. Tatkala lagi safar, naik kereta, kebanyakan orang sholat gak di kereta? Antum amati loh, kalau antum misalnya ke kereta gitu, banyak sholat nggak? Jarang, realnya jarang. Demikian juga realnya tatkala sakit itu jarang sholat. Padahal itu sangat penting. Safar itu penting, doa makbulah. Lupa gitu. Tatkala sulit harusnya berdoa, tapi tatkala sulit tidak berdoa, ngeluh biasanya. Inilah hal-hal yang mirip seperti yang digambarkan tatkala menghadapi fitnah Dajjal. Yang dibawa oleh Dajjal itu apa? Api, padahal itu apa? Taman atau surga. Yang nampaknya surga, padahal itu apa? Api. Ya. Afan nih. Orang kalau lihat wanita bercadar, tatkala dia juga melihat wanita yang tidak menutup aurat, ini lebih matanya ke arah yang bercadar atau yang menutup aurat? Ini umumnya loh. Iya kan? Padahal ini api, tapi orang melihatnya menarik. Sehingga ya Allah, ya, banyak orang tidak istiqomah sebagai laki-laki karena menganggap sebagai laki-laki tidak mendatangkan uang. Nah, ini persis seperti hal-hal yang digambarkan tentang Dajjal. Jadi, wa anna ma'u jabalul khubz, dan bersama Dajjal itu ada gunung roti, bayangkan. Ada rotinya. Padahal orang suka sama sesuatu yang seperti roti tadi, ya. Lagi butuh makan, lapar, orang tertarik sama orang yang bawa roti, ya kan? Makanya tadi persis dikatakan dunia itu bertahta bagi siapa? Ahli dunia. Maka orangnya ahli dunia lebih menarik daripada ahli ilmu. Itu bukan pada orang lain, pada orang tua. Orang tua itu suka anaknya kaya daripada anaknya berilmu. Itu real gitu. Masya Allah ya. Nah ini Dajjal loh. Bukan gunung apa-apa, gunung roti. Ya, siapa yang gak kepencut sama Dajjal? Nah ini ya, Dajjal ini ngeri sekali nih. Wa anharul ma. Kemudian dia punya sungai-sungai air. Ya'muru sama, dia memerintahkan kepada langit, wahai langit, hujan. Fatumtir, kemudian turun hujan. Wa ya'murul ard, bumi, tumbuh, ya. Fatambitu, kemudian tumbuh. Masya Allah. Ini kunuzul ardi wa tattabi'u kunuzul ardi, dan perbenaran bumi keluar semua, ada emas dan sebagainya, ya. Wa yaqbal ard bisur'ah, dia melewati bumi dengan sangat cepat. Azimah kal ghith, sangat besar seperti hujan. Tatkala tertiup angin. Dan Dajjal tinggal di bumi ini selama 40 hari. Selama 40 hari. Ini berdasarkan hadis Rasulullah semuanya, cuman diringkas menjadi ucapan nih. Padahal sebenarnya berdasarkan hadisnya. Yaumun kasana, satu hari seperti 1 tahun. Ada di antara ulama mengatakan 1 hari seperti 1 tahun. Memang 1 tahun. Jadi 1 tahun, ya. Tapi di dalam hadisnya kan 1 hari seperti setahun. Ada ulama menyatakan memang 1 tahun. Wa yaumin kasyahr, dan 1 hari seperti 1 bulan. Wa yaumin ka jum'ah, dan 1 hari seperti Jum'ah. Berarti 1 tahun, 1 bulan, 1 Jum'ah. Sisanya wasairu ayami ka ayamina, sisanya seperti hari kita. Berarti 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan. Tiga poin. Sisanya berarti 37 hari. Ya, 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan plus 37 hari. Ada ulama yang mengatakan seperti itu, ya. Ada juga yang mengatakan jadi ngeri sekali, 1 harinya itu dahsyat seperti 1 tahun. Ya, kalau orang sedang menderita, ya, sedang kehausan, coba
sudah dehidrasi coba. Itu melewati detik-detik waktunya itu kayak lama banget. Nah, ini ada yang menggambarkan seperti itu. Wallahu a'lam mana yang lebih tepat dari penafsiran. Tsumma yaqtulu Isa bin Maryam. Kemudian akhirnya ya dibunuhlah Isa bin Maryam. Inda babi Luddin fi Palestina, di pintu Lud di daerah namanya Palestina. Ini saja yang bisa kita di sini ya. Tsumma yaqtuluhu Isa bin Maryam, betul ya. Tsumma yaqtuluhu Isa bin Maryam. Nah, ini. Jadi Isa di sini ya, ini sebagai fa'il ya. Harokannya tetap yaqtuluhu, hu-nya ini kembali kepada Dajjal, hu-nya ini sebagai maf'ul ya. Mabni 'ala dhamm fi mahali ya maf'ul ya. Jadi dibunuh oleh Isa bin Maryam inda bab Luddin, di tempat namanya Babuluddin, namanya tempat di Palestina. Jadi dibunuhnya di mana? Di Palestina. Ini kisahnya agak panjang ya. Jadi ceritanya waktu itu ya ada Imam Mahdi ya kan? Ada Imam Mahdi, kemudian Imam Mahdi dikejar-kejar ya, dikejar-kejar. Seingat saya yang bersama Imam Mahdi ada 40 orang. Ya sudah sampai satu tempat yang mentok di situ, akhirnya Imam Mahdi nyuruh para pengikutnya, udah tidak ada jalan bagi kita kecuali doa. Jadi kekuatan kaum muslimin klimaknya adalah doa. Doa tahajud ya, doa terus. Nah, di akhir malam itu ternyata Allah turunkan apa? Nabi Isa. Ya, Nabi Isa. Nah, kemudian sampai akhirnya peristiwa yang disebutkan secara singkat, ya Dajjal dibunuh sama siapa? Isa alaihissalatu wassalam. Tapi zahirnya pada perkara ini fitnah Dajjal sangat mengerikan. Apa sih manfaat kita mempelajari fitnah Dajjal? Apa sih? Ya kita ambil satu poin aja lah. Apa sih manfaat kita mempelajari fitnah Dajjal? Mungkin manfaatnya banyak, tapi kita ambil satu aja. Apa kira-kira yang menarik, yang mungkin bermanfaat, ya lebih mendesak bagi kita, apa sih? Jadi fitnah Dajjal itu sangat seperti itu, sangat besar, sangat mengerikan. Apa manfaatnya? Manfaatnya berarti kalau kita menjumpai segala sesuatu ya dari kehidupan dunia ini, berarti itu masih belum besar ya, karena masih ada yang besar, yaitu fitnah apa? Dajjal. Jadi jangan terlalu panik ya. Apalagi di dunia ini banyak isu. Isu itu artinya sesuatu yang nggak kembali kepada kebaikan dan kebenaran. Isu diangkat ini, isu diangkat itu. Tetap syariat itu tidak berubah. Jadilah sebagai hamba Allah yang soleh, yang lebih yakin kepada petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya. Jangan berubah, karena syariat itu tidak berubah ya. Dan apa yang terjadi itu tak seberat dari apa yang terjadi di masa fitnahnya apa? Dajjal. Berarti di hari-hari yang terasa berat ya, ini ternyata lebih banyak kita memperbanyak apa? Syukur, memperbanyak ya memuji Allah. Berat memang, tapi memperbanyak syukur ya. Tapi perkara ini kalau tidak diingatkan, hati sukanya apa? Hati itu sukanya apa? Yang ngeluh ya kan? Ngeluh, lalai tadi ya, ngeluh ya. Ada satu bab ya di kitab Riyadhus Shalihin dari larangan Rasulullah, larangan seseorang mengatakan apa? Hubbuthat nafsi ya. Hubbuthat ya kalau bahasa kitanya mungkin celaka diriku, atau aku adalah orang yang gagal, atau aku orang yang binasa ya. Kalau secara bahasa Arabnya hobith itu ya jelek ya. Nah, itu orang sering memaki diri. Lah, memaki diri itu ngerusak kebahagiaan. Jangan dimaki. Ya memang kadang merasa nggak untung, tapi jangan dimaki. Udah banyak kembali kepada Allah. Buang ya hal-hal yang merusak, terutama apa? Terhadap diri sendiri. Loh kok dari sendiri ke orang lain? Karena kalau hal-hal yang merusak pada diri kita tertepis dari diri kita, kita jadi lebih bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak